nggak sih kalian dianjurkan untuk berjalan kaki sebanyak 10.000 langkah? Apakah 10.000 langkah itu relate dengan kita atau 10.000 itu justru bikin kita jadi tepat? Penasaran kan? Ya langsung aja nonton di Level Up! Hai guys, welcome back to Level Up. Balik lagi bersama gue Tessa di sini. Karena kemarin kita sudah mengetahui manfaat berjalan kaki dan tips bagaimana kalian berjalan kaki bisa meningkatkan kardio. Sekarang gue mau pengen berbicara mengenai seberapa realistisnya kita untuk berjalan kaki gitu ya guys ya. Karena biasanya kita kan ada target hariannya. Misalkan kayak satu hari tuh mau ditargetin 2.000 langkah atau sehari tuh mau ditargetin 10.000 langkah. Tapi kita tidak tahu gitu basisnya kenapa harus 10.000 langkah gitu ya guys ya. Nah, untuk mengetahui seberapa banyak nih langkah yang harus kalian tempuh, kalian tuh harus mengetahui yang adanya tinggi badan dan juga berat badan. Nah, tinggi badan berat badan ini akan menentukan seberapa idealnya kalian untuk berjalan kaki. Nah, biasanya orang-orang itu memang lebih prefer untuk berjalan 10.000 langkah karena mereka itu sudah memiliki ritmenya sendiri guys, karena mereka udah bisa menyesuaikan antara langkah kaki mereka dengan kekuatan jantung mereka. Tetapi kalau kalian nih masih yang pemula gitu ya, sama seperti aku, nah misalnya nih ada anjuran 50-60 kg itu berjalannya 2.000 langkah, minimal 2.000 langkah per hari. Terus ada juga misalkan dari 60 kg sampai 70 kg itu berjalan sekitar 3.500 langkah. Ada juga 80 sampai 90 kg itu berjalan sekitar 7.000 langkah per hari. Nah, sedangkan di atas 90 kg kalian harus berjalan minimal 10.000 langkah. Tapi di luar hal itu ya guys ya, ada juga di kemungkinan ada usia guys, faktor usia. Kenapa? Karena kalau kalian sudah berada di usia matang gitu ya, di usia 50 ke atas atau usia memasuki usia lansia, kalian dianjurkan untuk jangan sampai ke 10.000 langkah karena itu kan udah ada penurunan secara fisik gitu ya guys ya. Jadi kalian harus paling berjalannya minimal 6.000 langkah lah untuk tetap menyehatkan jantung gitu ya. Terus kalau misalkan kalian masih memasuki minggu pertama atau minggu kedua, itu kalian adaptasi dulu gitu dengan tubuh kalian. Misalnya kalian dalam sekitar 30 menit kalian bisa berjalan cuma 2.000 langkah gitu, gak apa-apa gitu ya. Karena memang kalau misalkan ya, kalau ada pelacaknya kan di aplikasi Fitur Fit, biasanya kalian ada ditargetin nih, misalkan satu harinya itu mau mencapai 20 kardio kah, 25 kardio kah, atau mencapai 2.000 langkah kah, 2.500 langkah kah. Nah, itu memang minggu pertama dan minggu kedua itu saran aku adaptasi dulu tubuh kalian gitu ya. Karena ya jalan kaki juga kan mengeluarkan keringat gitu ya, mengeluarkan tenaga gitu ya. Jadi jangan terlalu dipaksakan kalau tubuh kalian memang belum sesuai. Nah, kalau kalian sudah memasuki minggu ketiga dan minggu keempat, kalian boleh realistiskan gitu. Kalau misalkan kalian berada di berat badan 50-60 kg, kalau kalian mau berjalan minimal 2.000 langkah sudah kuat, oke, langsung aja gaskan 2.000 langkah gitu ya guys ya. Nah, aku mau sharing aja nih pengalaman jalan kakiku ya guys ya, karena tadi aku udah bilang kalau minggu pertama dan minggu kedua itu adalah minggu-minggu adaptasi. Nah, waktu itu pas minggu pertama memang jujur ngos-ngosan gitu ya, karena kita kan mau beradaptasi dengan tubuh kita yang sudah lama dengan rebahan ini ya, sudah mode rebahan dan tiba-tiba diajak bergerak, jadi tubuhnya tuh agak-agak kaget kali ya. Jadi kayak waktu itu cuma ngumpulin 3 kardio dan itu berhasil 2.000 langkah. Ya syukur sih 2.000 langkah, tapi 3 kardio tuh rasanya kayak kurang banget gak sih? Nah, waktu itu aku mencegahnya dengan mendengarkan musik gitu ya. Kan ada kan kalau misalkan orang-orang jogging gitu pakai earphone atau pakai handset-nya mereka untuk mendengarkan musik. Nah, itu dari ritme dari lagunya itu sangat memengaruhi ketukan langkah kita guys. Semakin cepet beatnya ya. Kalau contohnya sih lagunya YG Entertainment ya, aku contohin aja lagu Blackpink dengan lagu Baby Monster atau lagu apa tuh SM Entertainment, EXO apa segala macam gitu ya. Kalian dengarkan dengan lagu beat gitu yang dengan cepat itu, bakalan mengikuti lah ritme langkah kalian gitu ya. Misalnya kayak duk 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 duk, nanti dia bakalan mengikuti gitu ya. Kalau misalkan kalian dengerin lagu-lagu Indonesia gitu yang lagu-lagu galau ya, nanti ritme langkah kalian tuh kayak mellow gitu ya. Sangat
mempengaruhi sih guys kalau lagu beat dengan lagu galau yang kalian pilih itu. Jadi saran aku pilihlah lagu-lagu yang bikin kalian have fun, yang bikin kalian tetap semangat gitu, tetap energik semangatnya, supaya itu juga bisa mempengaruhi dengan si kardionya ini ya. Misalkan kalau kalian udah menargetkan 20 kardio per hari, maka kalian juga bisa menyesuaikan langkah kalian. Kalau contohnya aku di berat badannya 54 gitu ya, dengan tinggi badan 165. Itu idealnya memang berjalan kakinya minimal 2000 langkah per hari ya guys ya. Per hari, setiap hari, seminggu penuh. Kalau kalian misalkan memang pengen rest day gitu ya, aku saranin sih dalam 1 minggu itu misalkan kalian ambil aja hari cutinya di hari Sabtu gitu ya. Jadi kalian stretching day dulu gitu, jangan berjalan kaki juga boleh, karena kan memang masih minggu awal masih adaptasi. Tapi kalau kalian tetap mau konsisten gitu ya berjalan kaki gitu ya, jangan sampai nanti kelewat dari 150 kardio, karena menurut WHO kita per minggunya hanya bisa 150 kardio aja guys. Jangan kelebihan, nanti gak sehat juga sih buat kita. Oke. Itu aja guys tips dari aku untuk berjalan kaki ini. Semoga kalian bisa berjalan kaki tetap have fun juga, olahraga dari rumah aja, jangan dibawa bebani gitu ya kalau olahraga. Sampai jumpa lagi di level berikutnya, karena aku bakalan bagi tips lagi tentang jalan kaki. Bye bye.